Slide 102, take 5. Mark. Selamat sore, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di musim kedua podcast Stars in the Making bersama Indonesia Cinema Persada dan Tribun Toraja, di mana kali ini kita akan membahas tentang kelahiran bintang-bintang baru dan melihat bagaimana proses-proses casting membentuk karakter sehingga mereka akhirnya bisa terwujud menjadi karakter di dalam film Solata yang akan tayang segera tahun 2025. Saat ini kita sudah kedatangan beberapa tamu spesial. Sebelumnya kita sudah berbincang dengan 6 bintang cilik berbakat ya dari Tanah Toraja dan Toraja Utara di musim sebelumnya, dan saat ini kita masuk musim kedua podcast Stars in the Making. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan para pemeran dewasa di dalam nantinya. Bersama saya saat ini ada Bang Iskandar Andi. Boleh, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut mungkin biasanya dipanggil Bang Is ya. Iya, kalau di Toraja sering dipanggil Bang Is. Di Toraja dikenal dengan nama Bang Is. Boleh perkenalan dulu? Halo, nama saya Iskandar Andi Patau. Kalau di sosial media saya sering dipanggil Bang Is. Kalau di film Solata saya berperan sebagai Bumi, temannya Angkasa. Di film Solata jadi Bumi. Iya. Sebelumnya kan Bang Is sudah sempat bikin mini series ya. Iya. Saya lihat-lihat itu sempat bikin mini series berjudul Merantau. Gitu. Iya, Merantau. Nah, apa yang membuat Bang Andi terjun ke dunia peran layar lebar? Kalau dunia layar lebar ini pertama kali ya, yang Solata ya. Saya kan terbiasanya di dunia video-video pendek aja ya. Video-video pendek sih lebih tepatnya, film-film pendek lah. Untuk kelas-kelas sosial media aja kayak YouTube, Instagram, Facebook fanpage, itu aja. Jadi ini menjadi pengalaman yang baru bagi saya dan sekaligus menantang dan memberikan push baru bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan baru bagaimana membuat film sebenarnya. Nah, kemudian itu jadi dorongannya. Ya. Yang awalnya kenapa mau terjun langsung? Alasannya apa? Alasan Ke dibaliknya? Solata? Ke film ya Solata, tapi Yes. film pada umumnya. Oh, kalau mungkin awalnya aja yang Awalnya. terjun ke konten-konten ya. Pada awalnya itu inspirasi pertama saya itu Londe. Tahu Londe nggak? Londe. Ya. Kita semua tahu Londe aja ya. Saya melihat dulu itu Londe membuat film-film yang Film pendek. Nah, waktu itu kan masih rame tuh tentang Instagram, video-video pendek Instagram. Nah, Londe kan bikin film panjang. Nah, gimana kalau aku bikin yang pendeknya? Versi pendek. Ya, versi Dengan pendeknya. konsep yang sama. Dengan konsep yang sama. Berjalan, kita ingin lebih. Gimana kalau aku bikin film seperti mereka? Jadi memang mereka ini inspirasi banget di Toraja. Inspirasinya Bang Is ya. Tapi sayang mereka nggak bikin konten lagi nih. Aku Lagi tunggu hiatus. terus ini. Kemarin saya dengar Padahal mereka ini idola saya banget ini. Kita doakan saja mungkin Semoga production dari Londe bisa bangun lagi. Kembali ke film Solata. Setelah dari film-film sosial media mini series yang merantau itu ya, terjun ke dunia film layar lebar yang bakal ya istilahnya silver screen, silver screen sorry. Ini juga Bang Is kemarin, saya panggil Bang Is boleh? Boleh. Ya. Bang Is kemarin ikut casting kan? Iya, pasti. Mungkin boleh cerita-cerita bagaimana proses castingnya itu? Awalnya ini saat Solata udah mulai disebar di sosial media tentang casting-castingnya, saya udah cari tahu gimana caranya biar bisa casting gitu. Saya lihat ternyata yang mau di casting itu rata-rata anak-anak atau perempuan usia dewasa. Kayak nggak mungkin ada peluang ini. Tapi ternyata saya tiba-tiba di chat oleh kru untuk mengikuti casting. Nah, saya sangat senang banget ini, karena menurut saya ini peluang, kesempatan bagi saya untuk belajar
Karena tujuan utama saya untuk masuk film layar lebar, apalagi Solata ini adalah untuk mencari pengalaman. Oke. Karena apalagi saya ini kan pembuat film juga ya, saya butuh pengetahuan yang baru, saya butuh bagaimana memanage kru untuk membuat film. Nah ini kesempatan saya. Nah saya senang banget. Akhirnya saya ikut casting, ketemu dengan Pak Director, Pak Iwan, Pak Sutradara. Orangnya baik banget, ramah. Dan puji Tuhan akhirnya diterima. Dan akhirnya berperan sebagai Bumi. Jadi Bumi. Nah, proses castingnya itu kayak gimana? Apakah bertahap-tahap, kan 2 bulan tuh casting? Bisa diceritakan mungkin? Kalau saya dikasih skrip dulu seperti yang lainnya, dikasih skrip casting, baru kita perankan di hadapan director. Itu aja. Ada pengalaman baru di situ? Lebih banyak kalau di casting itu aja, tapi kalau pengalaman itu lebih banyak di proses syuting. Lebih banyak di Ya, syuting, itu yang betul-betul memberikan hal baru bagi saya. Ternyata membuat film tidak segampang itu. Ada banyak hal yang dipersiapkan. Betul. Bukan hanya naskah, bukan hanya peralatan, tapi ada hal-hal yang mungkin kadang saya tidak perhatikan kalau membuat film. Contohnya ada wardrobe, ada kru-kru untuk audio, ada khusus untuk membersihkan setting tempat atau tempat syuting. Nah ini yang masih kelemahan saya dalam membuat film. Dan saya beruntung masuk Solata, ini menjadi pengetahuan baru dan pengalaman baru buat saya untuk membuat film-film berikutnya. Apalagi ini saya mau bikin Merantau season 2, mudah-mudahan lebih bagus daripada Merantau season 1. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang merantau, kan kemarin sempat rame ya tentang merantau itu pada 2021. Dan saat ini mungkin masih rencana ke season 2. Nah, kalau dibandingkan pengalaman dengan waktu bikin mini series yang berepisode-episode itu dengan film seperti ini, mungkin ada perbedaan yang mencolok secara pribadi ya, di luar yang tadi kru-krunya ada sendiri. Mungkin ada pengalaman yang lebih seperti yang bisa diceritakan? Lebih ke persiapannya dan apa ya, lebih ke bagaimana berakting dengan bagus dan mengarahkan pemain-pemain untuk berakting sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah. Gitu. Nah itu saya sangat senang bisa mendapatkan pengetahuan itu dari Pak Iwan. Apalagi Pak Iwan ini sangat welcome sekali kalau kita bertanya di tempat syuting. Nah, kemudian selama persiapan syuting film Solata itu, bisa diceritakan berapa lama sih persiapannya? Terus seperti apa persiapannya? Mungkin kayak ada reading sessionnya atau seperti apa? Ada, khusus untuk Solata pasti ada reading session, khusus untuk dewasa, anak-anak juga ada, seluruhnya juga ada. Nah, khusus buat saya ini sangat menantang karena peran yang saya perankan itu sangat berbeda dengan karakter yang saya perankan selama ini di film-film yang saya buat. Ya. Saya berperan sebagai Bumi, itu temannya Angkasa. Dia diceritakan sebagai orang Jakarta. Sudah pasti kan logat bahasanya harus Jakarta ini. Lu gue nih. Nggak Lu bisa gue. kita begitu. Kita nggak bisa ini. Harus nggak bisa nih. Benar-benar ini menantang. Dan itu betul-betul beberapa hari sebelum syuting itu saya pelajari betul. Saya nonton film-film FTV untuk logat-logatnya, cara marah, cara berlogat dengan baik ala-ala Jakarta. Jadi benar-benar ini pengalaman yang sangat baik bagi saya dan menantang bagi saya. Dan harus belajar gitu ya. Istilahnya ya dari kecil sudah terbiasa okot. Tiba-tiba harus berubah karakter. Ini sangat itu menantang. Yang cukup. Ada tantangan nggak selain itu? Selain belajar logatnya? Saya rasa itu aja sih, lebih ke logat. Tapi kalau berperan mungkin karena sudah terbiasa kamera lah terbiasa. Ya. Tinggal dipoles. Nah, ngomong-ngomong tentang Bumi, kan tadi Bang Is di sini berperan sebagai Bumi.
Sebelum filmnya keluar, boleh kasih bocoran sedikit saja tentang karakternya seperti apa? Dia ini sahabatnya angkasa. Jadi kami ada 3 orang berteman, angkasa, lembayung, dan bumi. Kami berteman sejak dari kecil bersama. Dia digambarkan sebagai karakter yang ceria. Si bumi ini? Iya, ceria dan orangnya istilahnya flamboyan lah kayak gitu. Flamboyan mungkin bisa diperjelas? Lebih ke dia cukup berada begitu. Oh. Dan suka membantu. Begitu. Berjuis. Ya. Oke. Tapi membantu, Ya. bukan berjuis. Nah, kemudian? Saya rasa itu aja. Itu yang bisa dikasih bocoran. Hanya itu yang boleh. Ininya sedikit. Perannya seperti apa nanti dia di dalam? Selain itu, sedikit saja. Apakah dia sebagai pendorong mau ke Toraja atau bagaimana? Enggak. Bumi ini lebih ke sahabat yang mendukung angkasa dan membuat angkasa kembali ke jalan yang benar. Oh, jadi teman yang baik ya. Nah, selain tadi kan persiapan tentang logatnya. Persiapan tentang logatnya. Ya. Nah, untuk membentuk karakter bumi yang sesuai di skrip itu, selain logat tadi dan cara bicara, apa saja yang dipersiapkan Bang Is? Sudah pasti menonton film, kemudian banyak bertanya juga ke seperti si angkasa, sama yang diperankan sama si Randy, sama lembayung diperankan sama Rahel. Aku lebih banyak bertanya ke mereka, cara ngucapin yang gini kayak gimana. Jangan sampai awkward. Ya, jangan sampai salah kita ya. ini. Nah, selain cara bicaranya mungkin kayak saya mau tonjolkan sifatnya angkasa itu kayak begini. Misalnya kan tadi dibilang sedikit flamboyan. Kalau bahasa Torajanya royal. Ya, agak royal berarti ya. Mungkin kayak ada apa istilahnya ya? Mungkin seperti gimmick khusus yang dimasukin, ini ciri khas saya loh di dalam karakter bumi ini. Ada tidak? Saya rasa enggak. Cukup ikuti naskah dan pendalamannya aja. Ada improve? Saya enggak terlalu banyak improve. Soalnya saya masih belajar, jadi saya harus ikuti naskah aja. Ikuti naskah. Supaya tidak membebani director gitu, Ya, sutradara. Nah, kalau kayak dari beberapa sifat yang tadi dicerita dari seorang bumi, mungkin ada enggak kesamaan karakternya bumi dengan dirinya Bang Is sendiri? Sangat jauh berbeda. Tadi aku nonton previewnya, saya melihat diri saya itu sangat berbeda. Saya melihat, ini bukan diri saya. Ini benar-benar bumi Ini yang bukan, saya nonton. Enggak seperti tidak bercermin ya? Iya, benar-benar ini bumi bukan saya. Bukan. Nah, membentuk karakter seperti itu sulit tidak? Sangat sulit. Seperti apa? Sulit karena saya masih pemula. Oke. Nah, dari kacamata ucapan Bang Is sendiri sebagai seorang pemula, membentuk karakternya, itu yang dari tadi pengen saya kulik, membentuknya itu seperti apa? Lebih mendalami bahwa saya ini bukan Iskandar lagi, saya ini bukan Bang Is lagi. Saya bumi. Saya bumi. Itu. Jadi method acting mungkin. Jadi selama di set Bang Is saya harus bumi. Harus jadi bumi. Di belakang layar pun kalau dipanggil nggak mau noleh. Iya. Kita pun kalau di tempat setting, di tempat syuting itu kita dipanggil bumi, angkasa. Gitu. Dan itu persiapan cukup. Sempat bertapan nggak? Karena saya dengar-dengar biasanya kalau aktor-aktor yang berperan sulit, apalagi mungkin kalau dari Bang Is sendiri bilang baru pertama ya di sinema, sempat menyendiri dulu bentuk karakter. Enggak, lebih banyak berdiskusi aja sama istri tentang peran ini. Istri juga banyak memberikan masukan dan juga support. Jadi terasa sangat enteng dan enak. Nah, nggak berpengaruh ke real life peran itu?
Ada pengaruhnya sedikit. Seperti? Eh, Kadang mempengaruhi gaya berbicara kita juga. Kepleset gitu ya? Ya, kadang malah kepleset. Oh, kok saya jadi orang Jakarta gitu. Padahal itu aja Jeki. Nah, telah memerankan peran seorang Bumi, sahabat angkasa. Bang Is sempat mengambil pelajaran nggak hal-hal positif dari seorang Bumi biar kayak misalnya, oh saya kan tadi Bang Is ngomong beda sekali dengan dengan diri saya ini karakter ini. Sempat kayak ada ambil positifnya nggak? Saya mau lebih seperti ini. Justru saya ingin seperti Bumi. Setia kepada kawan, dalam masa sulit sahabat, setia mensupport dan tidak meninggalkan. Jadi ceritanya ini nanti di dalam film itu Bumi berada di Jakarta. Iya, dan datang ke Toraja untuk mensupport angkasa. Oh, luar biasa karakternya. Jangan lupa nonton film Solata nanti. Nah, terakhir, sebagai seorang, ya kembali lagi seperti yang Bang Is bilang tadi, sebagai seorang dari kacamata seorang pemula, seperti apa rasanya beradu akting dengan Randy Kiernet yang sudah membintangi puluhan film dan ratusan judul FTV. Waduh, rasanya deg-degan. Sebelum saya ke Olon, istri saya tuh selalu ngomong, kenapa sih kau kayak deg-degan banget? Ya iyalah, kita sama Randy nih. Istilahnya sama profesional lah ya. Iyalah, istilahnya siapa sih nggak kenal Randy di Indonesia gitu loh. Dan kita harus beradu peran, bahkan jadi istilahnya side pemeran untuk mereka gitu loh, jadi sahabatnya. Pembantu. Ini betul-betul peran yang besar menurut saya. Tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh istilahnya persiapannya harus matang dan bagus. Jadi, Jangan sampai mengecewakan ya. Luar biasa. Apalagi mungkin namanya ibu-ibu, istrinya Bang Is pasti sering nonton FTV. Tentu kenal. Pasti tahu. Ada kayak bilang, "Weh, ikut nak turun atau bagaimana?" Dia pengen ikut, tapi aku bilang jangan dulu deh, Olon. Belum jauh ya. Jauh dan apalagi saya masih punya anak kecil ya, jadi memang nggak bisa. Tapi maksudnya Waktu ke Palopo ikut, baru bisa ikut. syuting di bawah. Dia istrinya Bang Is itu kayak sempat kayak jadi kayak, "Weh, ambil Moko," pas diterima casting kan, "Ambil Moko karena ini idola saya," atau bagaimana. Ada alasannya kayak begitu. Istri saya itu lebih mensupport waktu saya menerima peran sebagai Bumi. Saya kira waktu saya casting saya akan mendapatkan peran sebagai orang Toraja. Setelah saya mendapat peran sebagai Bumi, ada rasa bisa nggak ya? Apa mampu nggak ya? Setelah diskusi sama istri mensupport dan yakinkan bahwa ini kesempatan yang kamu cari-cari selama ini, pasti bisa. Dan ternyata bisa. Dan selesai filmnya. Selesai filmnya. Nah, dengan beradu peran dengan seorang profesional, apa pelajaran yang Bang Is bisa petik? Hal pertama yang saya lihat dari Kak Randy adalah tidak pernah mengeluh saat syuting. Mau itu panas, mau itu hujan, mau syutingnya mepet, mau terburu-buru, tidak ada rasa mengeluh sama sekali. Saya lihat, aduh, ini artis sudah besar, tidak ada rasa mengeluhnya sama sekali. Kita ini harus belajar dari dia. Profesional lah ya. Harus profesional. Dia ada sempat kayak kalau di syuting biasanya kan kayak berapa kali take. Dia biasanya kalau masuk langsung satu kali take bungkus. Kadang juga ada beberapa yang diulang, ada juga yang mulus. Itu hal biasa lah dalam syuting. Tapi ada yang maksudnya yang membedakan, oh ternyata profesional. Setelah bekerja dengan seorang profesional, kelihatan ada yang membedakan. Oh kalau biasa saya bikin film kita tuh masih begini, dia ternyata tidak begini. Ada tidak? Banyak sih sebenarnya. Itu yang tadi profesionalisasinya, kemudian keramahannya terhadap talent-talent lain, dia sangat welcome. Kemudian manajemen waktunya sangat bagus. Jam segini. Luar biasa. Sutradara bilang jam segini sudah harus siap, subuh sudah harus siap, dia sudah siap. Selama 14 hari di Olon itu? Selama 14 hari di Olon, bukan hanya di Olon, di Makassar, di Jakarta, di Palopo. Bang Is ikut ke lokasi-lokasi itu? Palopo, Jakarta, Makassar. Ikut ke sana? Enggak, Makassar enggak. Aku cuma di Olon, kemudian Palopo tempat syutingnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman ini?
kita harus mencoba hal baru. Karena kita nggak pernah tahu hal-hal baru ini akan mempengaruhi hidup kita. Luar biasa. Mungkin itu saja episode kita kali ini. Nanti kita bakal lanjut lagi, Tribuners dan penonton di rumah. Sampai jumpa minggu depan karena podcast kita tayang setiap hari Rabu. Seperti hari ini, hari Rabu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng pemberitahuan atau notifikasi di bagian bawah layar kita. Saya Doni Yosua dan Saya Bang Is. kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore.